dari kota saya, Kalimantan Selatan. Saya awalnya berniat ingin menarik seseorang ke dalam keyakinan saya. Dan di situ saya mencari kesalahan di Alkitab itu. Tetapi saya tidak menemukan kesalahan. Bahkan saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa saya rasakan. Bertahun-tahun saya sakit keras. Dan puji Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya mau terima Tuhan, dan saya mau belajar taat kepada Tuhan. Bahkan sampai sekarang, keluarga besar saya tidak terima saya sepenuhnya. Hanya 1-2 orang kakak saya yang masih mau berhubungan lewat telepon kepada saya. Tetapi kalau buat yang lain, mereka sudah menganggap saya ini orang murtad, saya kafir, dan mungkin seperti persepsi saya dulu, darah saya ini halal. Saya dibenci, selain dari keluarga, saya dibenci sama lingkungan saya. Bahkan sampai rumah saya dulu dilemparin pakai mercon. Di masa-masa bulan puasa, ada seorang haji. Karena saya tahu Tuhan begitu sayang kepada saya memaafkannya. Tapi saya satu, dalam hati saya sudah ambil keputusan saya mau ikut Tuhan. Karena saya merasakan ada damai sejahtera saya bersama Tuhan Yesus. Karena anak saya kan juga saya bawa dari Muslim. Saya kuatkan kepada mereka, inilah Tuhan yang benar. Jangan pernah melenceng dari kebenaran Tuhan. Saya punya Tuhan yang melebihi kekayaan siapapun. Saya punya Tuhan yang kaya, yang sanggup membela kami. Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Di saat saya ingin mencari Tuhan dan Tuhan tunjukkan. Dan puji Tuhan saya sekarang mengikuti pendidikan di STT Teologi di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di situ saya mengikuti belajar dan di situ saya benar-benar banyak mengetahui, wah luar biasanya ternyata firman Tuhan itu. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Luar biasa yang saya rasakan. Nah, saya selalu katakan, di saat saya berdoa, kehendak-Mulah Tuhan yang terjadi. Ya, sakit keras. Di situ saya lihat Tuhan jamah kepala saya, dan saya menangis di bawah kakinya. Saya katakan, Kaukah Tuhan itu? Itu dulu yang pertama. Yang akhirnya saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya terima Tuhan, saya dibaptis. Dan saya mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, tapi kami saling menguatkan. Karena di dalam Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus cari kerajaan Allah. Seperti di dalam ayat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Kami cari terus kerajaan Allah. Dan saya sudah mulai merasakan mukjizat Tuhan dalam hidup keluarga kami. Lewat anak saya, keberhasilan dia. Jika saat ini doa-doamu belum dijawab Tuhan, terus berdoa. Terus. Jangan karena sekali berdoa tidak dijawab Tuhan, langsung mau angkat kaki. Jangan. Terus berdoa. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Saudaraku, bagaimana kabarmu hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara terus mendukung pelayanan kami di channel ini. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan sama seperti saudara.
Demikian saudara telah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dengan membagi-bagikan tayangan kami ke sekalian banyak orang, saudara telah memberitakan kabar Injil keselamatan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bimbang diteguhkan, mereka yang berputus asa akan menerima pengharapan dari Tuhan, dan mereka yang kehilangan pegangan akan memiliki tempat untuk berpegang oleh karena kesaksian di channel kami. Saudaraku, bagikan itu kepada sekalian banyak orang, biar banyak orang dapat juga menerima Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus segera akan kembali. Dia tidak akan berlambat-lambat lagi untuk datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Sebagaimana kita tahu, tanpa iman, tanpa keyakinan, tanpa pengakuan dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka tidak mungkin orang-orang itu diselamatkan. Karena itu, saudaraku, kalau engkau punya saudara, engkau punya teman, engkau punya kenalan, engkau punya orang-orang yang engkau kasihi, bagikan tayangan-tayangan kami kepada mereka, supaya mereka melihat, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mereka akan percaya serta mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doakan pelayanan kami di channel ini. Dan doakan juga tayangan yang akan saudara saksikan, akan kita saksikan bersama-sama. Biar menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya bersyukur pada malam hari ini bukan kebetulan, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, saya flashback sebelum saya ikut Tuhan, seperti yang pernah saya ceritakan di kesaksian, di situ di mana saya awalnya berniat ingin menarik seseorang ke dalam keyakinan saya. Dan di situ saya mencari kesalahan di Alkitab itu, tetapi saya tidak menemukan kesalahan. Bahkan saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa saya rasakan. Bertahun-tahun saya sakit keras. Dan puji Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya mau terima Tuhan, dan saya mau belajar taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, setelah saya ikut Tuhan, ternyata bukan langsung kita oke-oke saja ikut Tuhan, ternyata saya harus memikul salib itu. Dengan memikul salib, begitu banyak tantangan yang saya alami, terutama dari keluarga besar saya. Mereka tidak mau terima saya, bahkan sampai sekarang keluarga besar saya tidak terima saya sepenuhnya. Hanya 1-2 orang kakak saya yang masih mau berhubungan lewat telepon kepada saya. Tetapi kalau buat yang lain, mereka sudah menganggap saya ini orang murtad, saya kafir, dan mungkin seperti persepsi saya dulu, darah saya ini halal buat mereka, karena saya di luar keyakinan mereka. Baik, di saat saya pikul salib, seperti kesaksian saya dulu, saya dibenci. Selain dari keluarga, saya dibenci sama lingkungan saya. Bahkan sampai rumah saya dulu dilemparin pakai mercon. Di masa-masa bulan puasa ada seorang haji, saya ingat. Bahkan di komentar yang sebelumnya, orang berkata gini, tidak mungkin seorang haji megang mercon. Tetapi ternyata buktinya ada. Bahkan kita melapor ke kepolisian pada waktu itu. Malam itu kejadiannya, beberapa petugas datang dan mempertemukan kami, antara saya, keluarga saya, suami, dengan seorang haji itu yang melemparin mercon. Dan di situ, karena saya tahu Tuhan begitu sayang kepada saya memaafkannya. Dan masalahnya itu tidak sampai ke atas, kita damai secara kekeluargaan saja. Nah, bertubi-tubi masalah saya hadapin. Dari mulai kehidupan saya, keluarga, kesehatan, ekonomi, benar-benar harus mikul salib itu.
Tapi saya satu dalam hati saya sudah ambil keputusan saya mau ikut Tuhan. Karena saya merasakan ada damai sejahtera saya bersama Tuhan Yesus. Yang saya sebut sebagai Tuhan saya. Saya berkomitmen, saya mau belajar taat. Dan saya mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Saya mau cari terus kebenaran itu. Bukan hanya saya mau seperti mungkin Kristen KTP, saya tidak mau. Saya sudah keluar di keyakinan saya dulu. Saya mau benar-benar di keyakinan saya sekarang ini. Dan saya mau tahu. Dan saya ingin mengenal Dia. Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Terus berjalan waktu. Saya terus mencari Tuhan. Saya datangin kumpulan. Saya aktif di gereja. Bahkan saya ikut di suatu komunitas di gereja saya. Saya dipercayakan oleh Ibu Gembala sebagai koordinator komsel. Di situ ya saya lihat luar biasa. Anggota kita di komsel itu, hamba-hamba Tuhan ada, guru agama Kristen ada. Saya orang yang baru ikut Tuhan, tapi dipercayakan Tuhan untuk pimpin komsel itu sebagai ketua koordinator. Puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak saya kuatkan kepada mereka. Karena anak saya kan juga saya bawa dari Muslim. Saya kuatkan kepada mereka, inilah Tuhan yang benar. Jangan pernah melenceng dari kebenaran Tuhan. Saya tanamkan di dalam rumah anak saya, walaupun dari kemarin dulu masih kecil, sekarang anak saya sudah remaja, bahkan sudah besar. Saya selalu perkatakan firman itu kepada mereka. Saya selalu menceritakan, walaupun dulu saya tidak sekolah minggu, mungkin banyak kisah-kisah yang saya tidak mengerti dan tidak hafal. Tetapi saya sering nonton-nonton kayak tentang Musa, kan mungkin sama cerita di Firaun, di Muslim juga ada. Saya ceritakan, pokoknya tentang firman itu saya semacam bahan ceritaan sama saya di rumah bersama anak-anak. Saya kuatkan iman mereka. Dan saya bilang selalu, kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Luar biasa, saya rasakan. Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup keluarga saya. Dari yang awalnya saya mulai terperosok kehidupan saya setelah ikut Tuhan, kami jatuh bangun dari mulai ekonomi kami keluarga. Bayangin 3 tahun saya sakit, banyak yang sudah habis harta. Menjualin tanah, bahkan rumah yang lagi dibangun dijual. Kami mulai dari nol lagi. Tetapi di saat saya menggantungkan harapan saya penuh kepada Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terus yang pertama anak saya mulai SMP, SMA, SMK anak saya. Saya lihat anak-anak saya luar biasa di dalam Tuhan. Mereka saya lihat sangat taat. Bahkan saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan yang berkali-kali luar biasa di dalam hidup saya. Di saat kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan luar biasa bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Ceritanya begini, saya punya anak yang paling besar. Setelah tamat SMK, dia berkeinginan mau masuk angkatan. Kita tahu bersama, walaupun secara mungkin dari administrasi kantor atau apa, saat mendaftar selalu dikatakan tidak dipungut biaya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, kita selalu mendengar, mau masuk angkatan harus pakai duit sekian ratus juta. Bahkan ada beberapa teman yang sangat mematahkan semangat saya. Katanya begini, mau masuk angkatan, sudah disiapkanlah uang sekian. Hati saya namanya saya masih di dunia, saya agak kecut hati saya. Saya cuma bilang, dalam hati tapi saya bilang, saya punya Tuhan yang melebihi kekayaan siapapun. Saya punya Tuhan yang kaya.
yang sanggup membela kami. Cuma kepada orangnya saya hanya bersenyum aja. Saya bilang, biarlah anaknya mencoba. Kalau memang Tuhan izinkan, dia pasti lulus. Saya katakan seperti itu. Di situ secara manusia saya down hati saya. Saya di rumah terkadang saya sering menangis. Tetapi saya ingat satu hal. Saya ingat satu hal. Serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena dia yang pasti yang sanggup menolong. Saya kuatkan anak saya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Anak saya berkata begini, apa bisa lulus ya? Kita nggak pakai uang. Saya bilang, yang pertama kamu harus semangat. Bekerja keras. Yang kedua, tetap diutamakan iman. Saya selalu katakan, kalau anak saya mulai lemah, saya bilang, kamu tidak punya iman. Kamu tidak punya Tuhan kah? Saya bilang, maju terus. Melangkah terus. Saya bilang seperti itu kepada anak saya. Dan pada hari hanya, saya lihat luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup anak saya. Tahap demi tahap anak saya lewatin. Dari sekian puluh orang, anak saya lulus 4 orang. Setelah lulus 4 orang, anak saya dikirim ke Jawa, ke Surabaya, di Malang. Karena anak saya masuk TNI Angkatan Laut. Anak saya dikirim ke Surabaya, ikut Pantohir Pusat. Di situ saya dapat info, kalau dari kota saya, Kalimantan Selatan, akan gugur lagi 1 orang lagi dari Banjarmasin, sisa 3. Wah, di situ hati saya sebagai seorang ibu hancur rasanya mendengarnya. Dan saya was-was juga. Memang benar, saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi secara manusia, saya masih tinggal di dunia. Ada kekhawatiran yang saya rasakan. Nah, tepatnya pada hari itu saya dapat telepon. Kebetulan saya lagi di kampus dan puji Tuhan, setelah kesaksian saya dengan Pak Yusuf yang dulu itu, Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Di saat saya ingin mencari Tuhan dan Tuhan tunjukkan, dan puji Tuhan saya sekarang mengikuti pendidikan di STT Teologi di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di situ saya mengikuti belajar dan di situ saya benar-benar banyak mengetahui, wah luar biasanya ternyata firman Tuhan itu, luar biasanya Tuhan Yesus itu. Luar biasa yang saya rasakan. Nah, disitulah saya, waktu saat saya kuliah, saya dapat telepon bahwasanya ada 1 anak yang akan gugur kembali pulang ke Kalimantan Selatan. Wah, secara manusia kita pikirkan, memang anak saya ya gratis semuanya. Tetapi buat transportnya dari mulai di Banjarmasin ke Kalimantan Utara, dari Kalimantan Utara ke Surabaya, itu pakai biaya semuanya, pakai uang kita di kantong buat makan mereka selama berminggu-minggu. Tuh kita kirim dari sini. Dan ternyata katanya akhirnya setelah Pantohir Pusat ada lagi yang mau digugurkan. Saya gini di hati saya, kalau anak saya gugur, berarti Tuhan tidak izinkan dia di situ. Karena saya selalu katakan di saat saya berdoa, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Tetapi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, hati kita merasa sedih dan apalagi di situ yang sangat beri keinginan, dia rindu masuk menjadi seorang angkatan. Wah, saya rasakan bagaimana ya anak saya nanti pulangnya kalau menangis itu. Aduh, saya rasanya hancur. Tetapi saya ingat di doa saya yang pertama, waktu pas Pantohir daerah di Kalimantan Utara, itu malamnya, anak saya telepon saya, Mama, Abang mau Pantohir daerah, bantu doa ya, Ma. Saya bilang, saya tetap bantu doa. Mama tetap doakan. Karena dari mulai daftar, saya itu selalu doa, puasa, doa, puasa. Karena hal-hal seperti itu, hanya doa puasa yang bisa kita bisa menolong saat kita berminta sama Tuhan. Doa puasa itu utama. Saya bilang sama anak saya, tetap semangat, tetap kuat. Kita andalkan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, di situ di malam hari itu, saya berdoa.
kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Di saat saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat anak saya itu bersandar sama sesuatu di belakang. Saat pujian, saya melihat anak saya itu bersandar dengan sesuatu di belakang besar. Saya berpikir, sambil saya bawa penyembahan, saya berpikir, Tuhan, siapa yang di belakang anak saya itu? Saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat. Tetapi saya lihat anak saya itu duduk dengan keadaan duduk, dia kakinya ditekuknya, tapi dia bersandar di belakang gitu. Sambil saya angkat pujian, saya angkat penyembahan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan siapa itu Tuhan? Saya takut anak saya sampai bersandar kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Di dalam penyembahan saya, Tuhan bilang, itu aku. Anakmu bersandar kepada aku. Di situ saya semakin menangis. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengiringi anak hamba. Dari mulai awal sampai pada Pantohir daerah. Tuhan ada di situ bersama anak saya. Anak saya bersandar kepada Tuhan. Saya sampaikan hal itu kepada anak saya. Dan ada saya WA sama anak saya. Pengumumannya besok. Tapi saya sampaikan itu kepada anak saya. Saya bilang, jangan takut, Tuhan ada di situ. Wah, kalau saya bohong, tiba-tiba anak saya nggak lulus. Bagaimana perasaan anak saya kepada saya? Mama ini bohong. Cerita katanya Tuhan ada bersama saya. Tuhan bersandar. Saya bersandar kepada Tuhan. Ternyata pengumumannya saya nggak lulus. Tetapi saya ngomong sebenarnya kepada anak saya. Saya bilang, saat Mama doa, penyembahan, dan Mama lihat, saat Mama pejam mata dalam penyembahan, Mama lihat, kamu tuh bersandar sama sesuatu di belakang. Wow, 2 kali saya lihat Tuhan. Dulu yang pertama waktu pas saat saya sakit keras. Di situ saya lihat Tuhan, Tuhan jamah kepala saya dan saya menangis di bawah kakinya. Saya katakan, kaukah Tuhan itu? Itu dulu yang pertama. Yang akhirnya saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya terima Tuhan, saya dibaptis, dan saya mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, saya melihat Tuhan. Waktu pas anak saya Pantohir daerah di Kalimantan Utara, saya ceritakan kisah itu sebelum pengumuman keluar. Dan anak saya bilang, puji Tuhan Ma, kalau memang seperti itu, Tuhan ada bersama abang. Saya bilang, tetap beriman sama Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita benar. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Saya bilang itu kepada anak saya. Dan pas pengumuman anak saya, mungkin anak zaman sekarang ngeprank mamanya. Dia gini, Mama, mohon maaf Ma. Bikin stiker nangis. Mohon maaf Ma, sampai ke bawah. Saya sudah hati saya rasanya gimana, tapi saya siapkan mental saya. Saya mau baca WA-nya, ternyata anak muda ya zaman sekarang ngeprank mamanya. Akhirnya saya puji Tuhan Ma, berkat doa Mama dan Papa, katanya abang lulus Pantohir daerah dan abang dinyatakan berangkat ke Surabaya untuk ke Malang untuk mengikuti Pantohir pusat. Puji Tuhan. Saya lihat Tuhan yang kedua kali. Dan luar biasa saat kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Cuma satu. Kita serahkan hidup kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Tetapi kita ada di dalam Tuhan. Lanjut lagi. Setelah itu. Mereka sekitar 3 minggu mereka di Malang. Mereka akan dipilih lagi untuk Pantohir pusat.
Nah, disitulah yang saya dapat pengumuman katanya 1 orang lagi akan gugur dari daerah kami. Di saat saya lagi di kampus, saya mendengar kabar itu, saya pulang, saya menangis. Saya menangis di rumah. Saya ambil lagi bagian, saya doa masuk dalam kamar, saya tutup pintu. Ada anak saya yang kecil di rumah, yang SMP. Dia melihat saya menangis. Saya menangis masuk kamar. Terus anak saya ikut berdoa sama-sama dia. Kami berdoa berdua di dalam rumah. Kami menangis sama Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan yang bisa kami kasihkan kepada panitia Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami cuma punya Tuhan yang sanggup membela kami. Dari awal, dari mulai saya ikut Tuhan, pembelaan Tuhan luar biasa kepada kami. Sampai Pantohir daerah. Dan ini saatnya Pantohir pusat Tuhan. Kami dapat kabar yang sangat membuat kami bisa membuat kami gundah gulana Tuhan. Tapi kami tetap mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami bergumul, kami berdoa. Saya berharap saya bertemu Tuhan lagi di dalam doa saya itu. Seperti yang Pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan di dalam penyembahan saya. Besok pengumumannya tanggal 26. Tanggal 25 itu bulan November, kalau saya tidak salah tanggalnya. Di situ saya dapat infonya, dan tanggal 26 atau tanggal 27 itu ya pengumumannya diundur. Karena ada yang belum selesai menurut panitia. Jadi saya berdoa di situ, saya menangis sama Tuhan. Saya mau cari Tuhan lagi. Apakah Tuhanku masih tetap ada di situ bersama anakku? Seperti di Pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan. Saya menangis terus, saya tidak temukan Tuhan. Sore itu. Seperti biasa. Setelah maghrib, jam 7-an, saya mulai agak senja. Kita biasa doa bersama sama anak. Karena kebetulan saya, posisinya saya bukan di rumah saya dulu. Saya lagi, mungkin saya lagi ngontrak kos saya di daerah di mana saya sekarang ini lagi mencari ilmu. Saya lagi belajar di sekolah teologi. Jadi saya kontrak ke rumah di dekat sekitar kampus. Dan saya itu bersama anak saya yang kecil. Nah di situ pada malam harinya saya berdoa lagi sama Tuhan. Seperti biasa kami ada mesbah doa di dalam rumah. Saya berdua sama anak saya. Saya doa buka penyembahan, dan saya berharap lagi di penyembahan itu saya bisa ketemu Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan ada bersama anak saya seperti di Pantohir daerah. Saya tidak temukan. Lalu setelah doa penyembahan, saya tutup dengan doa. Setelah penyembahan saya tutup dengan doa. Di saat saya doa, saya biasa doa. Saya doakan saya, diri saya pribadi, anak saya yang kecil, baru anak saya yang besar, baru suami saya. Di saat saya doa, seperti biasa saya doa. Tiba-tiba doa saya, menurut anak saya yang bersama dengan saya, mama itu doanya sangat lancar katanya. Terus di saat saya doa, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan saya. Saya melihat Tuhan di situ. Di Malang itu kan saya baru lihat gambarnya setelah lulus anak saya di depan gerbang masuk ke tempat pengumuman itu ada gerbang besar. Nah posisi saya melihat Tuhan itu duduk menghadap ke gerbang. Saya melihat posisinya saya itu, Tuhan itu miring, saya melihatnya dari miring. Saya melihat, tapi begini saya melihat dalam doa saya itu ada Tuhan. Itu ada Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan menghadap gerbang. Saya menangis lagi. Saya menangis dalam doa saya itu. Puji Tuhan, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tetap ada bersama anak saya. Tuhan melihat. Tuhan menantikan kelulusan anak saya.
luar biasa saya rasakan. Dari mulai awal Tuhan menolong kami, anak saya, sampai anak saya lulus. Tuhan ada. Di Pantohir daerah, saya melihat anak saya bersandar sesuatu yang besar di belakangnya. Anak saya kecil di depan, yang disandarnya besar. Berarti permasalahan, bisa kita katakan, Tuhan lebih besar dari permasalahan kami yang ada. Anak saya bersandar penuh. Dan di Pantohir pusat, saya melihat di doa saya itu, saat saya pejam mata, saya angkat tangan, saya melihat Tuhan ada di situ dan Tuhan memandang ke pintu gerbang di mana besok pagi akan ada pengumuman kelulusan Bintara 2021. Wow, saya rasakan luar biasa mukjizat Tuhan. Dan esoknya, itu saya ceritakan juga itu kepada, karena anak saya kan sudah tidak bisa dihubungin teleponnya. Mereka handphone semuanya disimpan sama panitia. Dan sampai sekarang juga anak saya tidak bisa dihubungin. Setelah sekitar 1 jam kemarin, puji Tuhan anak saya lulus. Handphone diberikan panitia untuk menghubungin keluarganya. Dan dinyatakan lulus anak saya sekarang pendidikan di Juanda. Di situ saya merasakan. Dan saya ceritakan masalah itu kepada suami saya. Saya mengalami Tuhan lagi dan saya melihat Tuhan untuk kali ketiga kalinya. Tuhan menghadap pintu gerbang. Tuhan menantikan kelulusan anak saya. Tuhan yang menantikan. Ternyata bukan hanya kami yang menantikan kelulusan anak saya. Tuhan ada di situ menantikan. Dari daerah saya cuma satu orang yang percaya Tuhan yang lulus. Dan di situ anak saya. Saya sampaikan itu kepada suami saya. Apa yang saya alami. Kalau Tuhan ada di situ. Mungkin secara manusia. Bahkan saya pernah saksikan kisah ini di Miracle. Di channel Miracle. Saya pernah saksikan kisah ini. Saya lihat komentar orang. Hebat kali katanya. Sudah pernah lihat Tuhan. Saya nggak bisa marah. Itu pendapat orang. Itu mungkin kalau kita belum mengalami Tuhan, kita tidak tahu. Wah, luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya, setelah saya ceritakan itu, beberapa jam kemudian, keluar pengumuman. Anak saya dinyatakan lulus. Dan dia telepon kami, puji Tuhan, dia lulus. Sekarang dia masuk pendidikan. Saya katakan kepada anak saya, tidak sia-sia air mata kita. Saat kita andalkan Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Intinya cuma satu. Kita harus ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi saya rasakan yang luar biasa kerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Anak-anak saya diberkatin Tuhan. Dulu keluarga saya mungkin memandang saya sebelah mata. Sempat terucap di mulut mereka. Setelah saya ikut Tuhan, mereka katakan, hidup saya tidak akan bahagia. Bahkan melarat. Mungkin kalau dari segi ekonomi saya mungkin belum ada apa-apanya daripada mereka. Tapi sukacita yang saya rasakan, wah luar biasa di dalam Tuhan ini. Ada harapan, ada jaminan. Jadi di sini saya bersama anak-anak selalu
saya selalu mengatakan kepada anak-anak, apapun keadaan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, demi apapun. Inilah Tuhan yang benar, yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kita. Di mana pada hari ini, pada tanggal 25 kemarin, kita merayakan hari kelahiran dia, hari Natal. Secara manusia, Natal kami di tahun ini mungkin sangat menyedihkan, karena kami tidak bersama dengan anak yang besar. Dan suami saya bekerja di luar kota. Natal tahun ini sangat menyedihkan dan penuh dengan air mata. Secara manusia, kami sedih. Tapi di dalam Tuhan, kami percaya, kami punya harapan yang lebih baik. Walaupun hari ini kami tidak bersama dengan anak kami yang besar. Tapi itu semua demi masa depan dia. Dan saya harus berpisah dengan suami saya. Mungkin ya bahasa kerennya lah zaman sekarang LDRan ya. Suami saya di luar kota bekerja mencari nafkah buat kami. Saya di sini di kota lain. Saya mengikuti pendidikan STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya ingin mencari ilmu lagi untuk bekal saya. Karena Tuhan sudah panggil saya. Jadi saya harus dipenuhi dengan ilmu. Akhirnya kami berpisah. Tidak seperti orang bisa setiap hari ketemu sama suami, seminggu, 2 minggu. Bahkan kami bisa sebulan, 2 bulan baru ketemu. Tapi kami saling menguatkan. Karena di dalam Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus cari kerajaan Allah. Seperti di dalam ayat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Kami cari terus kerajaan Allah. Dan saya sudah mulai merasakan mukjizat Tuhan dalam hidup keluarga kami. Lewat anak saya, keberhasilan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jika saat ini doa-doamu belum dijawab Tuhan, terus berdoa. Terus. Jangan karena sekali berdoa tidak dijawab Tuhan, langsung mau angkat kaki. Jangan. Terus berdoa. Jangan pernah patah semangat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lewat kelahirannya, bahkan lewat kematiannya di kayu salib. Secara manusia, Tuhan merasakan kesakitan saat dicucuk. Dia merasakan dengan darah yang tercurah di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa pelanggaran kita. . 。  . 。 . 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 。 . 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
Terkadang saya berpikir, begitu baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Yang dulu saya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan saya membenci umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan rasanya saya jijik lihat orang kalau pergi ke gereja. Aduh, rasanya saya melihat orang pergi ke gereja itu dulu. Ke gereja. Di dalam gereja pakai sepatu. Tempat ibadahnya dikotorin pakai sepatu, saya bilang. Tapi saya merasakan sekarang. Bukan baju, bukan sepatu, bukan harta, bukan apapun. Tetapi hati yang Tuhan inginkan. Demikianlah kesaksian dari saya. Kiranya apa yang saya saksikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Semakin hari iman sama saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Sudah menyaksikan tayangan tadi. Apakah sudah diberkati oleh Tuhan? Kesaksian tadi luar biasa. Bagaimana orang yang dijamah Tuhan, bagaimana dia mengalami Tuhan sendiri dalam hidupnya. Betapa hebat dan betapa luar biasanya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, terima kasih untuk dukungan saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Kami berharap saudara setia dan terus mengikuti channel kami. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, shalom.